Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang environment and business ya, atau biasa dikenal dengan lingkungan bisnis. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa seorang manajer perlu memahami lingkungan bisnisnya, yaitu untuk membuat sebuah strategic planning ya. Ini adalah sebuah gambar strategic planning proses, di mana dalam membuat sebuah strategi atau menyusun sebuah strategi diperlukan adanya external scanning dan internal scanning, atau biasa disebut ini kita perlu memahami lingkungan eksternalnya dan juga perlu memahami lingkungan internalnya. Jadi pada pembahasan ke depan kita akan berfokus tentang lingkungan eksternal dan internal. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah strategi yang memiliki competitive advantage atau keunggulan bersaing yang berkelanjutan atau sustainable. Yang pertama yang akan kita bahas adalah internal environment factor, atau biasanya kalau kita menganalisa secara dengan analisa SWOT ya, internal environment factor itu biasa disebut dengan IFAS ya, IFAS atau internal faktor strategi. Nah, ingat ya, pada saat kita berbicara tentang internal, lingkungan internal, maka yang perlu kita analisa adalah apakah lingkungan itu memiliki kekuatan plus atau memiliki kelemahan atau minus. Ya, yang pertama adalah contohnya adalah human resource ya, atau sumber daya manusia. Apakah perusahaan memiliki dalam kondisi memiliki kekuatan atau kelemahan. Lalu yang kedua adalah tentang finance, sama kita pada saat kita berbicara tentang keuangan perusahaan, apakah dia dalam kondisi kuat atau lemah. Lalu berikutnya tentang marketing manajemen, sama juga kita akan mengetahui apakah sebuah perusahaan kondisi marketingnya dalam kondisi kuat atau lemah. Lalu berikutnya adalah operasional manajemen ya, atau operation management. Kita bisa melihat apakah perusahaan ini sudah menerapkan efisiensi atau masih boros. Ya, dia kita bisa kategorikan apakah dia dalam kondisi kuat atau lemah. Lalu di dalam perusahaan juga ada sistem informasi manajemen, apakah di dalam pengumpulan datanya sudah terintegrasi belum. Jadi data ini dapat digunakan akan menghasilkan sebuah informasi yang dapat digunakan untuk membuat sebuah keputusan manajerial. Jadi sama apakah dia dalam kondisi plus atau minus. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang external environment atau lingkungan eksternal. Tapi ingat, sebelum lebih jauh, bahwa dalam analisis SWOT ya, eksternal lingkungan eksternal itu biasa kita sebut dengan EVAS atau eksternal faktor strategi. Ya, biasanya di sini adalah untuk mencari peluang atau ancaman. Ancaman. Ingat ya, kalau yang di internal tadi adalah untuk mencari apakah kondisi lingkungan tersebut dalam kondisi kuat atau lemah. Tetapi kalau kita menganalisa tentang lingkungan eksternal, kita di sini mencari apakah di situ ada peluang atau justru terdapat ancaman. Lingkungannya apa aja atau karakteristiknya bagaimana dulu. Nah, berbeda dengan mungkin lingkungan internal ya, bahwa lingkungan internal ini lebih mudah untuk dikendalikan gitu ya. Kita bisa memprediksi baik itu keuangan, baik itu karyawan, kita bisa mengendalikan. Tetapi untuk lingkungan eksternal dia memiliki karakteristik yaitu dinamik, bahwa lingkungan ini terus berubah gitu ya, terus berubah, mengalami perubahan, dan sifatnya adalah kompleks, bahwa perubahan di setiap lingkungan tidak dapat intinya tidak dapat kita ketahui apakah dia berasal dari satu faktor atau beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa kira-kira lingkungan ini berubah. Lalu uncertain ini tidak dapat kita prediksi, bahwa contohnya dari wabah COVID ya, tidak ada satu perusahaan pun yang dapat memprediksi dengan adanya COVID-19, yang sehingga banyak perusahaan tumbang ya gara-gara COVID-19. Jadi uncertain.
tidak dapat kita prediksi. Lalu yang kedua adalah multifaceted ya. Multifaceted ini adalah bahwa terdapat dua persepsi ya, atau terdapat adanya persepsi yang berbeda pada, maksudnya seperti ini, pada sebuah perubahan lingkungan, maka beberapa manajer akan uh, beberapa manajer ini akan menyimpulkan sesuatu yang berbeda juga gitu ya, tergantung persepsi mereka. Contohnya perubahan lingkungan COVID ya. Dengan adanya COVID, seorang manajer bisa menganggap ini adalah sebuah peluang, tetapi manajer lain bisa menganggap ini adalah ancaman. Itu karena adanya perbedaan persepsi dari adanya perubahan lingkungan. Lalu ada far-reaching impact, bahwa sekecil apapun dari perubahan lingkungan itu perusahaan perlu untuk merespon ya secara cepat atau beradaptasi, karena perubahan lingkungan sekecil apapun dapat berdampak terhadap ancaman yang besar jika kita tidak bisa merespon dengan cepat. Lalu ada yang bersifat relatif ya, jadi relatif. Jadi setiap perusahaan memiliki sensitivitas yang berbeda-beda terhadap perubahan lingkungan. Contohnya perusahaan-perusahaan seperti Consumer Good, seperti Unilever, lalu seperti Indofood ya, mereka sangat sensitif terhadap perubahan ekonomi ya, kondisi ekonomi. Seandainya ekonomi kita sekarang lagi menurun atau lagi lemah ya, maka ini akan berdampak kepada daya beli mereka, sehingga penjualan mereka akan turun. Nah, berbeda dengan mungkin kondisi dari industri farmasi ya, atau obat-obatan, atau industri rumah sakit ya, mereka tidak begitu sensitif terhadap lingkungan ekonomi, tetapi mereka akan lebih sensitif terhadap lingkungan hukum atau aturan-aturan yang berlaku. Jadi seperti itu yang berhubungan dengan relatif ya. Jadi ini adalah sebuah karakteristik dari business environment. Kita lanjutkan, kira-kira apa saja lingkungan dari lingkungan eksternal. Ingat ya, pada lingkungan eksternal kita akan mencari apakah ada peluang dan ancaman. Yang pertama dari lingkungan ekonomi, kita akan bahas ini lebih dalam, apakah di sini nanti akan terdapat peluang atau ancaman. Juga dari legal atau politik, kita akan mengamati apakah ada peraturan-peraturan pemerintah yang nanti akan mendukung apakah ini nanti menjadi peluang atau bahkan menjadi ancaman. Lalu juga dari lingkungan teknologi juga kita akan menganalisa apakah ada peluang ataupun ancaman. Dari lingkungan sosial kultur, ini akan mempengaruhi tentang consumer behavior. Di sini kita akan mencari apakah di sini ada peluang dan ancaman. Lalu dari globalisasi ya, dunia internasional, apakah aturan-aturan internasional atau kondisi saat ini tentang internasional itu akan terdapat peluang dan ancaman. Dan yang terakhir adalah tentang hot issue ya. Kita akan bahas tentang hot issue, apakah ini akan menjadi peluang atau ancaman juga ya. Ini contohnya adalah seperti ketegangan antara Amerika dan Cina, dan juga adanya wabah coronavirus. Nah, dari sini kita ini adalah salah satu contoh dari lingkungan persaingan industri ya. Di sini ada barrier to entry, yaitu hambatan untuk masuk, ada ke supplier power atau kekuatan dari supplier, lalu ada kekuatan dari pembeli, dan ancaman dari barang substitusi. Lalu bagaimana hubungan dari atas sampai bawah tadi? Bahwa hubungannya adalah dari business environment maka akan dibagi menjadi internal dan external environment. Nah, dari eksternal ini dibagi lagi menjadi micro environment dan macro environment. Yang mikro ini yang ini ya. Jadi lingkungan industri ini adalah lingkungan mikronya. Nah, hubungan dari kesemuanya adalah seperti ini ya. Jadi ini yang sudah saya jelaskan, bahwa ini adalah lingkungan internal, ini adalah lingkungan lingkungan eksternal yang mikro, dan ini adalah lingkungan eksternal yang makro. Jadi kesimpulannya adalah lingkungan bisnis berarti adalah kumpulan semua individu, entitas, dan faktor lain yang mungkin atau tidak berada di bawah kendali organisasi, tetapi dapat mempengaruhi kinerja, profitabilitas, pertumbuhan, dan bahkan kelangsungan hidupnya. Jadi itu adalah gambaran tentang environment bisnis ya. Kita akan lanjutkan atau perdalam di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.